Hai, selamat mendengarkan. Lupi, bangun. Menepuk pelan pipi istrinya. Ia pingsan. Maafkan aku, Lupi. Sudah salah paham padamu. Ujarnya dengan mata sendu dan perasaan gusar. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Harlan mengambil ponsel dan memesan taksi online. 10 menit kemudian, ponsel Harlan berdering. Taksi sudah menunggu di depan gang. Ia mengangkat tubuh Lupi ala bridal style. Setelah pintu dikunci, ia berjalan cepat ke arah gang. Supir taksi membukakan pintu untuk Harlan masuk di belakang kemudi. Pak, cari rumah sakit terdekat. Pinta Harlan yang masih terlihat gusar, membetulkan posisi Lupi ke dalam pelukannya. Baik Pak, apa ingin saya antarkan ke rumah sakit Pelita? Tidak terlalu jauh dari sini, hanya 20 menit. Baik Pak, lebih cepat lebih baik. Mobil berjalan melewati jalan raya. Kebetulan, di atas jam 9 jalanan sudah tidak terlalu macet. Harlan terus menatap wajah istrinya. Bibir tipisnya terlihat pucat. Kedua pipi Lupi merah meronah karena panas yang tinggi. 20 menit mobil sampai di depan pelataran rumah sakit. Harlan mengeluarkan uang lembaran 100.000 dan memberikan pada supir. Ini Pak, kembaliannya. Tidak usah. Terima kasih banyak Pak. Ibu supir taksi senang. Ia membukakan pintu untuk Harlan keluar. Dengan cepat, Harlan masuk ke dalam rumah sakit yang tak terlalu besar itu. Seorang suster datang membawa kursi dorong. Harlan meletakkan tubuh Lupi ke atas kursi roda. Lupi dan Harlan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Dokter mengecek keadaan Lupi yang terbaring lemah di atas ranjang matras. Setelah pengecekan, dokter berjalan ke arah Harlan dan duduk di meja kerjanya. Setelah pemeriksaan, kondisi istri bapak kurang darah dan panas yang disebabkan gejala tipus. Jadi istri saya kena tipus, Dok? Iya, Pak. Tetap harus dirawat dan mendapatkan infusan karena darahnya rendah. Baik, Dok. Lakukan yang terbaik untuk istri saya dan rawat inap di kelas VIP. Suster akan membawa ke ruangan VIP setelah saya selesai periksa intensif. Dan pembayaran langsung ke bagian administrasi. Harlan mengganggu dan keluar dari ruangan pemeriksaan. Ia berjalan ke bagian administrasi. Lupita sudah berada di ruangan rawat inap dengan selang infus di tangan kirinya. Harlan berjalan mendekat setelah dokter dan suster periksa dan memasang selang infus. Saya pamit dulu, kalau ada perlu atau kondisi istri bapak tidak baik, bisa tekan tombol di sini. Dokter Ilyas menunjuk tombol di atas ranjang pasien. Baik dok, terima kasih. Dokter dan 2 orang suster berjalan menjauh, meninggalkan ruangan. Harlan duduk di tepi ranjang, menatap haru istrinya yang kurang dari 2 bulan ini ia nikahi. Rasa bersalah miruak dalam dada, begitu sakit yang Harlan rasakan. Lupi, maafkan aku. Gumamnya pelan. Satu tangannya mengusap lembut kepala Lupi dan mendaratkan bibirnya di kening. Hal yang tidak pernah Harlan lakukan pada istrinya. Ia bukan hanya merasa bersalah, namun menyesal tidak bisa menjadi suami yang baik. Ia merasa menjadi pria egois yang tidak bisa membahagiakan istrinya. Lalu, siapakah yang bersalah dalam hal ini? Takdirkah? Bukankah jodoh rezeki dan maut adalah kehendaknya? Pertemuan tidak pernah ia sangka, menyipratkan tubuh Lupi dengan genangan air, awal pertemuan yang tak pernah ia sangka. Menjadi seorang pelindung bagi Lupi, yang awalnya hanya rasa iba dan ingin menolong dari jeratan bibinya yang materialistis. Lupi seorang rakyat yatim piatu, sama seperti dirinya. Namun, nasibnya lebih beruntung daripada Lupi. Ia memiliki segalanya, harta, kedudukan, dan kekuasaan. Bahkan peninggalan kedua orang tuanya mampu membuatnya hidup layak dan berkecukupan hingga 7 turunan. Pernikahan singkat tanpa ia sadari adalah fitnaan dari orang yang tak bertanggung jawab. Namun ia sadar jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Lupi, aku berjanji sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkanmu. Ucapnya lirik. Ada cairan bening di sudut mata Harlan. Sudah kedua kalinya ia meneteskan air mata karena wanita. Pertama, saat harus pergi meninggalkan Nadine ke Belanda. Kedua, melihat istrinya yang berbaring tak berdaya. Harlan menggenggam erat tangan Lupi yang tidak diinfus. Kesadarannya mulai bangun. Saat suara bunyi ponsel berdering, Harlan yang tertidur di kursi samping istrinya melepas genggaman tangan Lupi. Ia melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tertera nama William di layar ponsel. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan menjauh. Halo Will, Tuan, bagaimana keadaan Nona? Maaf, aku lupa mengabarimu. Tadi saat kau telepon, aku sangat panik. Sekarang istriku sedang dirawat. Apa separah itu kondisi Nona? Aku sangat bersalah, telah mengabaikan dirinya. Lupi mengalami gejala tipus dan demam panas tinggi. Semoga Nona baik-baik saja dan kembali pulih. Amin. Bagaimana keadaan emak? Apa ia menanyakanku? Iya, Ibu Asu terbangun dari tidurnya tadi jam 12. Ia menanyakan keberadaan Tuan. Aku berbohong dengan mengatakan pulang ke rumah karena sedang tidak enak badan.
Takut kalau berada di rumah sakit akan drop kondisinya, dan aku yang menyuruh istirahat di rumah. Ibu asuh akhirnya mengerti. Will, aku belum ganti pakaian kerja. Semalam aku sangat panik dan terburu-buru. Lupi hampir curiga, mungkin karena kondisinya sedang sakit. Jadi ia tidak bertanya lagi. Besok pagi, suruh Pak Basir menemuiku di depan lobi rumah sakit Pelita. Bawakan pakaianku. Baiklah, tapi apa Tuan tidak pulang dulu? Tidak bisa, mana mungkin aku meninggalkan istriku dengan kondisi seperti ini. Lupi adalah tanggung jawabku. Aku tidak ingin ia kecewa karena kesalahanku padanya. Baiklah Tuan, aku akan menyuruh Pak Basir. Tapi bagaimana bila Pak Basir bertanya? Dia adalah supir pribadi Ibu Asuh. Kau tidak usah menjelaskannya. Aku yang akan bicara padanya nanti. Kau urus perusahaan selama aku tidak ada. Baik Tuan. Harlan melihat gerakan kecil tubuh Lupita di atas ranjang. Sepertinya ia sudah terbangun. Ya sudah, aku matikan ponselku dulu. Istriku sepertinya sudah bangun. Setelah telepon terputus, ia berjalan mendekat dan duduk di samping Lupi di atas kasur. Sayang, kau sudah terbangun. Terdengar suara lembut Harlan memanggil sayang. Lupi membuka matanya dan menatap sayup laki-laki di depannya. Tatapan lembut Harlan membuat Lupi mengerjapkan matanya. Kenapa bangun? Ini baru jam 3. Aku di mana, Mas? Kau di rumah sakit, semalam kau pingsan. Mengusap lembut pipi Lupi yang mulai hangat tidak sepanas tadi. Kenapa Mas memakai pakaian itu? Sebenarnya, Mas siapa? Tanya Lupi dengan suara datar. Jantung Harlan berdebar. Maafkan Mas sayang, sebenarnya kemarin malam Mas tidak pulang karena Mas sedang berada di luar kota. Bos mengajak mendadak ke pesta pernikahan saudaranya. Mau menolak tidak enak, dan baju ini bos yang meminjamkan. Belum sempat Mas kembalikan karena Mas langsung menemuimu semalam. Dustanya tersenyum pahit. Maafkan aku Lupi, masih terus berbohong. Aku janji, suatu saat aku akan mengatakan semuanya. Siapa diriku ini? Aku masih harus merahasiakan ini dari paman. Bersabarlah. Batinnya lirih. Lupi terdiam, sepertinya ia percaya ucapan suaminya. Lain kali kabari aku bila Mas berada di luar kota, jadi tidak membuat aku khawatir. Baiklah sayang. Jantung Lupita berdesir, seperti ada ribuan cinta menghujam hatinya. Ia begitu tersanjung, Harlan memanggilnya kata sayang. Apa kau mau minum? Tawar Harlan. Lupita mengangguk pelan. Harlan membangunkan tubuh Lupi untuk duduk dan bersandar di kepala ranjang. Harlan begitu lembut memperlakukan istrinya, membuka botol kemasan dan memasukkan pipet ke bibirnya. Sayang, maafkan Mas ya, sudah menuduhmu yang tidak semalam. Ucapnya lirih terlihat penyesalan dari ucapannya. Mas, memanggilku sayang. Lupita tertunduk dan tersenyum samar. Ada perasaan malu bercampur senang dari wajahnya yang masih terlihat pucat. Iya sayang, menyentuh tangan Lupi. Kau adalah istriku, sudah seharusnya aku menyayangimu. Tanpa malu-malu Harlan mengecup lembut pipinya. Lupita dibuat tersipu. Tidur lagi ya, Mas temenin di sini. Menepuk kasur yang ia duduki. Lupi mengangguk setuju. Ia melihat wajah Harlan yang sudah mengantuk. Kini Harlan bernafas lega karena Lupita sudah memaafkannya.